Halo sob, apa kabar nih? Nafas masih ada? Ya. Karena lagi gabut aneh buatkan alur cerita film yang berjudul 20 Hacker. Ada Coro di samping saya, kampret. Oke, sudah tak buang. Film ini berkisah tentang seorang remaja yang bekerja di sebuah warnet. Dia terobsesi untuk menguasai ilmu yang berhubungan dengan dunia perhackingan. Obsesi itu dilandasi untuk balas dendam dengan kelompok hacker yang membunuh ayahnya. Bagaimana kisah remaja tersebut untuk membalaskan dendam dari pembunuhan ayahnya? Yuk, langsung saja. Kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan menampilkan seorang pria yang bernama Jaimin. Mohon maaf nanti kalau saya sebutnya Jimin. Ia sedang berbicara dengan seorang pria yang merupakan salah satu anggota dari Biro Keamanan. Ayah Jaimin ini merupakan seorang CIO di salah satu perusahaan yang mati karena dibunuh oleh salah satu peretas yang cukup handal. Peretas tersebut memiliki ribuan server sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Sebenarnya, Jaimin sudah menyewa seseorang untuk menangkap orang yang membunuh ayahnya. Namun, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Untuk itu, dari sini dia memutuskan untuk belajar dan mendalami ilmu yang berhubungan dengan dunia perhackingan. Dengan kesungguhan dan niat yang kuat, ia pun akhirnya menjadi seorang hacker yang sangat jago. Jimin ini merupakan tokoh utama di dalam film ini, coy. Dia adalah murid SMA yang cukup fenomenal di kalangannya. Kecerdasannya serta ketampanan yang dimilikinya membuatnya menjadi murid nomor 1. Namanya berubah ketika negara api menyerang. Loh, bukan film Avatar, coy. Semuanya berubah ketika salah seorang murid bernama Lee mendadak terkenal. Dan tentunya semua itu tidak terlepas dari ketampanan yang dimiliki oleh orang ganteng yang sangat bangke ini. Bahkan, saking terkenalnya si Lee ini mampu mengalahkan kepopuleran yang dimiliki oleh Jimin. Menurutnya kepopuleran Jimin semakin terasa ketika wanita yang dicintainya, yang bernama Juhe, lebih memilih Lee sebagai pria idamannya. 아무래도 병원 가봐야겠다. Padahal Jimin ini adalah teman dekatnya sejak lama. Cuma karena Jimin gak berani ngungkapin perasaannya, ya Juhe pun hanya menganggapnya sebagai teman dekat saja dan tidak lebih dari itu. Kemudian tampaklah sosok pria yang bernama Leo dan seorang wanita yang bernama Haiso sedang melakukan aksi peretasan terhadap salah seorang pria yang tidak lain adalah Jaime. Mereka berdua ini juga seorang hacker yang memiliki kelompok yang bernama Betterworld. Di sini diam-diam Haiso mulai mencari tahu tentang si Jimin dan tertarik dengan prestasi yang dimiliki oleh Jimin yang mana nantinya akan mereka rekrut menjadi anggota. Jimin ini bekerja sebagai operator di sebuah warnet. Dan jika dilihat dari ruangannya, warnet ini memiliki ruangan yang sangat bagus dan juga mantap banget buat main game dan juga buat santuy. Karena dari sisi fasilitas sangat mumpuni dan sangat nyaman sekali kelihatannya. Pokoknya mantap banget warnet ini. Di sini, Jimin melancarkan aksinya yang mana di sini dia menunjukkan bagaimana kejahatan dunia cyber beraksi. Dan dia menggunakan nama samaran bernama Hex. Di tengah-tengah kegiatannya, Jimin mendapati sebuah pesan dari orang misterius yang bernama You Know What. Yang intinya orang misterius ini menantang skill yang dimiliki oleh Jimin. Dan You Know What ini merupakan seorang hacker yang membunuh ayah dari Jimin. Saat Jimin akan menunjukkan skillnya kepada You Know What, tiba-tiba si cantik Juhe datang lalu mengajak Jimin untuk menemaninya minum sekaleng keratin deng. Karena Jimin ini diam-diam naksir sama si cantik Juhe, tentunya dia tidak akan mampu menolaknya. Tapi si Juhe ini gak peka cuy. Kalau dia sedang disukai oleh si ganteng Jimin, malah lebih memilih Lee untuk menjadi pacarnya. Nah, ternyata setelah ditanya-tanya lebih dalam, Juhe ini suka Lee dikarenakan Lee tidak memilih-milih golongan untuk menjadi penggemarnya. Ia lebih santun dan menjadi murid kesayangan para guru. Banyak wanita yang menyukainya. Singkat cerita, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang intinya dia telah diterima menjadi anggota Betterworld. Orang tersebut memerintahkan untuk segera datang pada salah satu ruangan yang ada di gedung tersebut. Dan tiba-tiba Lee telah berada di belakang Jimin. Sepertinya Lee ini mencoba untuk memata-matai Jimin. Tapi untuk urusan apa? Mari kita ulas lebih dalam.
Untuk menuju ke tempat markas kelompok Better World, diharuskan untuk melewati sebuah lorong. Di sini, Jimin melihat sosok wanita berbaju putih yang kita ketahui bahwa sosok wanita itu adalah hantu. Lah, kok enak setan nih? Kose. Ini bukan film horor, bro. Lalu siapakah wanita tersebut? Kita tanya kepada Peta. Lah, malah Dora kesebut. Rupanya wanita tersebut adalah Jue yang mengenakan baju putih. Bangkai sekali dia ini. Ngapain malam-malam di sini? Bikin kaget saja, bukan film horor, bro. Di sisi lain, ayah Jue yang bernama Pak Dekyung sedang berbicara dengan salah satu teman sekolahnya yang bernama Minho. Dan dia merupakan seorang investor di dunia cryptocurrency. Ia menyarankan untuk menginvestasikan uangnya pada sebuah perusahaan yang bernama Constatria. Awalnya Pak Dekyung ini menolak, namun pada akhirnya dengan mulut janab yang dimiliki Minho, pada akhirnya Pak Dekyung tergiur. Kemudian Minho meminta Pak Dekyung untuk menghadiri sebuah seminar di mana di dalam seminar tersebut akan menerangkan kepada calon investor tentang seluk-beluk investasi di dunia cryptocurrency. Singkat cerita, Jimin telah sampai di markas Better World. Dan ternyata para anggota markas Better World merupakan teman sekolahnya sendiri, yaitu Leo dan si mantap Haiso. Kemudian Leo menjelaskan tentang visi misi yang dimiliki oleh aliansi Better World ini, yang pada intinya ingin mengubah dunia menjadi lebih baik melalui sebuah peretasan. Yoi banget enggak tuh? Melalui aliansi yang mereka buat ini, mereka berencana membantu para hacker baik atau white hack untuk melawan aliansi para hacker jahat atau yang disebut dengan black hat atau juga bisa disebut sebagai cracker. Pada awalnya terjadi sedikit pertentangan di antara mereka yang mana Jimin meremehkan kemampuan dari aliansi. Hingga pada akhirnya Haiso mengungkap kembali kasus kematian ayah Jimin dan juga menjelaskan kepada Jimin bahwa dia ingin membantu Jimin dalam menangkap pelaku pembunuh ayahnya. Kemudian Jimin mendapatkan panggilan dari Juhe yang mengatakan bahwa ayahnya yaitu Pak Dekyung hendak mengikuti sebuah investasi saham yang mana uangnya saat ini akan digadaikan dengan sebuah koin cryptocurrency. Melihat hal tersebut, tentu Jimin tidak akan tinggal diam karena Jimin tahu kalau koin yang akan diinvestasikan hanyalah koin scam yang dinaungi oleh Minho. Singkat cerita, seminar pun dimulai. Pak Dekyung tanpa terheran-heran dengan apa yang dimiliki oleh sahabatnya. Dan ia percaya dengan investasi kripto yang telah dijanjikan. Tanpa mereka sadari bahwa dari tadi tim Better World telah melancarkan aksinya. Tinggal menunggu saat yang tepat untuk menampilkan hasil kerjasama mereka. Saat Minho mempresentasikan perusahaan investasinya, secara tiba-tiba lampu pun mati. Lalu proyektor presentasi menampilkan sebuah percakapan rekaman video CCTV. Yang intinya si investor tersebut akan melakukan sebuah penipuan terhadap para nasabah mereka. Di video tersebut tentu membongkar kedok mereka sebagai penipu ulung yang akan menipu para korbannya dengan investasi bodong. Hal itu pun menyadarkan ayah Juhe untuk lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi. Sementara itu, di sisi lain tanpa seorang hacker yang bernama You Know What sedang mencari tahu lebih dalam mengenai seseorang yang bernama Hex, yang tidak lain adalah Jimin sendiri. Tapi di sini mereka tidak berhasil melacak dan mengetahui siapa orang di balik nama Hex ini. Aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok Better World ini tentu menarik perhatian Biro Keamanan Cyber milik negara dan membuka mata bagi para investor untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya. Namun di sisi lain, hal tersebut tentu mengundang para hacker jahat untuk memburu para hacker baik. Dan hal tersebut tentu akan sangat berbahaya bagi keselamatan Jimin dan juga orang-orang yang ada di Better World. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini Lee dan Jimin lagi nyantai di tempat ini. Mereka sedang membicarakan mengenai siapa wanita yang mereka sukai. Dan sialnya, Lee ternyata juga menyukai Juhe, wanita yang disukai oleh Jimin. Hal tersebut membuat hati Jimin menjadi remuk seperti teriris-iris dan ditaburi garam. Sakit yang sesakit-sakitnya hingga ke dalam relung hati yang terdalam.
Kemudian di pagi harinya perkataan Lee yang juga suka dengan Juhe masih melekat di dalam pikiran Jaemin. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi bahwa You Know What memposting sebuah postingan baru mengenai sebuah pertukaran yang mana nasabah dari perusahaan tersebut akan menukarkan koin-koin kripto yang mereka miliki. Dengan ini Jimin berencana mencoba memancing You Know What untuk keluar dan masuk ke dalam jebakannya. Ia akan mencuri koin-koin tersebut dan beradu skill dengan skill yang dimiliki oleh Jimin pun meminta bantuan dari timnya yaitu Better World. Leo dan Haeso yang peduli terhadap Jimin yang hendak membalaskan dendam atas kematian ayahnya, mereka pun setuju untuk membantu Jimin. Pada akhirnya mereka pun melakukan sebuah persiapan untuk melancarkan sebuah serangan cyber terhadap perusahaan Songdo. Di sini Jimin memasukkan malware ke dalam server utama perusahaan tersebut. Dengan itu nanti koin milik para nasabah Songdo secara otomatis akan masuk ke dalam rekening milik Pak Daekyun dan juga orang-orang yang ikut campur dalam misi ini. Jimin yang telah selesai memasukkan malware tersebut diketahui posisinya oleh satpam penjaga gedung. Hal tersebut membuat posisi Jimin menjadi terancam. Beruntung, ia memiliki kemampuan bela diri yang cukup mumpuni untuk melawan para penjaga gedung, sehingga dengan mudah mengalahkan mereka, lalu keluar dari gedung itu dengan selamat. Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Loh, mohon maaf teman-teman, kebiasaan. Setelah Jimin keluar, malware yang telah ditanamkan di server utama Songdo mulai beraksi. Lalu koin kripto dengan jumlah yang lumayan banyak masuk ke rekening Pak Daekyun dan orang-orang yang telah ditipu oleh perusahaan tersebut. Kemudian pada akhirnya, rencana Jimin untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya pun tinggal satu langkah lagi. Di malam setelah aksi peretasan yang menggemparkan dunia tersebut, You Know What pada akhirnya menghubungi Jimin, lalu memerintahkan Jimin untuk membawakan sebuah USB drive yang berisi koin kripto yang telah diambilnya. Dan You Know What akan memberikan data atas kematian ayahnya sebagai pertukaran. Dan ternyata orang di balik nama You Know What merupakan teman sekolahnya sendiri, yaitu Lee, orang yang selama ini terlihat baik di depan umum. Tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh. Semua itu didasari oleh rasa iri kepada Jimin. Sebelum Lee menjadi populer di kalangan sekolah, dia merasa bahwa kerja kerasnya yang dia lakukan selama ini sia-sia karena kalah dengan Jimin. Hingga pada akhirnya dia mampu mendongkrak popularitas dan melampiaskan kekesalannya dengan membunuh ayah Jimin. Ternyata di balik wajah ganteng terdapat sisi gelap yang sangat mengerikan. Lee rela membunuh ayah temannya hanya karena iri. Kemudian Lee berniat mengambil kembali Bitcoin yang sebelumnya telah diretas oleh Jimin melalui drive yang ia genggam. Ternyata drive tersebut telah disusupi sebuah malware yang dapat membackup data secara online dan secara otomatis. Hingga sekarang data rahasia milik Lee telah berada di genggaman Jimin. Lee gak terima data rahasianya dilihat dan disebarluaskan. Dia pun menyerang Jimin, tapi bukan Jimin yang tersungkur. Justru Lee yang harus merasakan bantingan ke lantai alam. Bapak teman gue yang sedang ngamuk. Dengan data rahasia dan kegiatan yang telah terbongkar, akhirnya Lee ditahan atas apa yang telah dilakukannya. Aksi peretasan yang dilakukan oleh para anggota Better World pada akhirnya dikenal sebagai aksi peretasan yang paling berpengaruh dan mampu mengubah dunia khususnya cryptocurrency serta meminimalisir investasi yang berbau scam. Setelah apa yang terjadi, akhirnya Jimin dan Juhe pun resmi pacaran. Begitu juga dengan Leo dan Haeso. Di akhir film diperlihatkan mereka yang hendak melancarkan misi selanjutnya. Dan film pun berakhir dengan begitu santai. Belum lengkap tanpa Silver Queen. Belum selesai, urung rampung. Ternyata sebenarnya kelompok hacker bernama You Know What bukanlah Lee saja, namun sebuah organisasi hacker dengan aliran Black Hack yang bertujuan untuk memanipulasi perekonomian di seluruh dunia. Secara mengejutkan, ternyata Leo adalah bagian dari You Know What yang diam-diam menyusupi kelompok Better World.